Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video presentasi mata kuliah Kimia Dasar yang diampu oleh Dr. Haji Prima Asyurina SSI MSc. Kami dari Tadris IPA Fisika A PP 2020 UIN Imam Bonjol Padang, yang disusun oleh Wahyu Kurniawan 2014080010, Windy Jandriati 1614080051. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang hakikat IPA kimia. Yang pertama, kita akan membahas ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia: salah satu ciri manusia sebagai makhluk berakal ialah rasa ingin tahu yang tidak pernah habis selama hidupnya. Manusia selalu ingin mempelajari segala perubahan baik yang dapat ditangkap oleh panca indera maupun tidak. Selain ingin tahu, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya seperti air bersih, makanan, pakaian, perumahan, bahan bakar, dan alat pengangkutan. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertanya. Apa yang dimaksud susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? 1. Susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. 1. Unsur adalah zat paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. 3. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusun tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. 2. Struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. 1. Contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. 2. Contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. 3. Contoh ion adalah Na+, Cl-, dan Ca2+. 3. Sifat materi. Sifat materi yang maksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi, dan zat lainnya dan sebagainya. 4. Perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. 2. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dan sifat yang berbeda. Contoh, zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru, disebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. Ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang dapat melalui pengamatan sifat zat. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang bahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. A. Bahasan dalam kimia fisika adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. B. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. D. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat, dan lain-lain. Hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lain. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. A. Bidang kedokteran, B. Bidang farmasi, C. Bidang kriminologi, D. Bidang pertanian, E. Bidang biologi, F. Bidang seni, G. Bidang arkeologi. Manfaat pelajari ilmu kimia. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan belajar kimia. Apa saja manfaatnya? Yaitu 1. Memahami alam beserta prosesnya, memahami produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari,
memahami berbagai jenis produk teknologi, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, memahami bahan-bahan kimia beracun. B. Metode ilmiah. Langkah umum dalam metode ilmiah yaitu A. Mengadakan pengamatan. Dalam mengadakan pengamatan, kita melakukan percobaan dengan keadaan yang dikendalikan agar dapat data yang sama bila percobaan diulang. Data itu mungkin kualitatif dan kuantitatif. B. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarah pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. C. Melakukan percobaan. Kebenaran hipotesis dapat diketahui setelah diuji dengan percobaan di laboratorium. Data yang diperoleh mungkin sesuai dengan hipotesis, tetapi mungkin juga tidak. D. Menarik kesimpulan. Secara sederhana, kesimpulan sering diartikan sebagai ringkasan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Dalam pengertian yang lain, kesimpulan adalah penyertaan singkat, jelas, dan sistematik dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan menguji hipotesis dalam sebuah penelitian. E. Membuat laporan. Langkah terakhir dalam metode ilmiah adalah membuat laporan agar ahli lain mengetahui hasil temuan teman-temannya. Di samping itu, laporan berguna untuk mendapatkan saran dan koreksi jika diperlukan. Kemudian, agar ahli lain tidak melakukan hal yang persis sama akan habis waktu, tenaga, dan biaya. Ayat yang berhubungan dengan metode ilmiah yaitu Surah Al-Isra ayat 36. Jangan mengikuti yang tidak diketahui. Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. C. Materi dan energi. 1. Materi. Materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang, baik yang berbentuk padat, cair, atau gas. Cahaya dan panas tidak termasuk dalam materi karena tidak mempunyai berat. Cahaya dan panas termasuk dalam energi. Semua materi dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil yang disebut molekul yang masih memiliki sifat-sifat materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu A. Perubahan materi secara fisika, yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya materi jenis baru. Perubahan materi secara fisika termasuk perubahan tingkat wujud materi seperti menguap, membeku, melarut, dan sebagainya. B. Perubahan materi secara kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan satu atau beberapa materi jenis lain. Sebagai contohnya adalah pembakaran. Dalam pembakaran, kayu yang terbakar akan menghasilkan abu. 2. Energi. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam ilmu pengetahuan alam, yang dimaksud kerja adalah usaha gerak melawan hambatan. Misalnya, seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas, berarti ia melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Usaha gerak melawan hambatan itulah yang disebut kerja. Yang dalam melakukannya menggunakan tenaga atau energi. Berbagai macam bentuk energi, diantaranya adalah gerak, cahaya, panas, tenaga kimia, dan lain-lain. Jenis energi dapat dibedakan berdasarkan cara kerja energi tersebut, yaitu A. Energi sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis oleh klorofil daun, merubah air dan asam arang menjadi gula atau oksigen. Pada peristiwa ini terjadi pembentukan zat organik dari zat organik yang disebut asimilasi karbon. Selanjutnya, energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas hidup di energi diterima melalui proses fotosintesa dilepas kembali. B. Energi kimia. Proses perubahan ikatan molekul yang menggunakan energi kimia disebut reaksi kimia. Reaksi kimia mengeluarkan panas disebut endoterm, sedangkan reaksi kimia mengeluarkan panas disebut reaksi eksoterm. C. Energi magnet. William Gilbert adalah orang yang pertama yang menemukan sifat magnet, yaitu kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub magnet yang berlainan akan tarik-menarik. Yang disebut dengan kutub adalah ujung-ujung dari sebuah magnet yang terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut William Gilbert, bumi merupakan sebuah magnet raksasa. D. Energi listrik. Benda-benda di dalam semesta ini mengandung muatan listrik yang terjadi karena gesekan benda-benda tersebut. Terdapat dua muatan listrik yang dikenal, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif.
Berdasarkan teori elektron, dikenal dengan benda netral, yaitu benda yang tidak bermuatan listrik karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Energi nuklir. Pemecahan inti atom dari tenaga ikatan tersebut akan menghasilkan tenaga yang sangat besar yang disebut energi nuklir. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang memiliki suatu materi yang bergerak. Biasanya energi ini bergantung pada massa materi dan kecepatannya. Rumus energi kinetik Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Keterangan Eka sama dengan energi kinetik M massa benda V kecepatan benda. G. Energi potensial. Energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya disebut energi potensial. Harga energi ini bergantung pada massa dan ketinggiannya yang dirumuskan sebagai berikut. Rumus energi potensial EP sama dengan M kali G kali H dengan keterangan EP energi potensial, M massa, G gravitasi, H ketinggian. Beberapa faktor yang berpengaruh atau turut mempengaruhi terhadap pembentukan atau terjadinya energi. Di antaranya adalah sebagai berikut. A biomasa, B angin, C air, D batu bara, E panas bumi, F pasang surut, G nuklir, H ombak laut. D. Sifat materi. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika suatu materi dapat dilihat, diukur secara langsung dan termasuk sifat fisika misalnya warna, bau, kerapatan titik lele, titik beku, kelenturan, dan kekuatan. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat yang bereaksi atau berubah menjadi zat lainnya. Salah satu identitas kimia yang mudah dikenali adalah wujudnya, yaitu gas, cair, dan padat. Zat kimia yang berwujud gas mempunyai partikel berjauhan dan daya tariknya kecil sekali atau hampir tidak ada. Zat berwujud padat dapat daya tarik antar partikelnya kuat sekali dan jaraknya sangat dekat, sedangkan zat cair berada antara zat padat dan gas baik di antar partikel maupun daya tariknya. Berikut wujud zat pada tabel berikut dapat dilihat. Demikian video presentasi dari materi hakikat IPA Kimia. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.